Menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Dapat melakukan penyimpanan barang sesuai dengan bentuk sediaan. Penyimpanan sediaan farmasi sesuai bentuk sediaannya di rumah sakit Mitra Husada dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sediaan padat seperti tablet, kapsul, sediaan semi padat seperti salep, krim, gel, sediaan cair seperti sirup atau suspensi, sediaan tetes mata dan tetes telinga, sediaan injeksi, sediaan cairan infus, dan alat kesehatan yang disimpan berdasarkan alfabetis agar mudah saat pencarian. Prinsip penyimpanan di rumah sakit Mitra Husada: yang pertama, FIFO, first in first out. Yang kedua, FEVO, first expired first out. Dapat melakukan penyimpanan barang sesuai dengan golongan-golongan obatnya. Penyimpanan obat berdasarkan dengan golongan bebas, bebas terbatas, dan keras disimpan pada lemari yang sama yang dibagi dengan rak obat generik dan rak obat paten, sedangkan golongan obat psikotropika, high alert, dan suppositoria disimpan di lemari yang berbeda. Psikotropika disimpan di lemari khusus psikotropika yang mempunyai dua kunci yang berbeda. High alert dan B3 atau bahan beracun berbahaya disimpan di lemari terpisah dan harus dikunci. Suppositoria disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Prekursor disimpan di lemari terpisah. Penyimpanan ini memudahkan pekerja dalam pencarian obat yang dibutuhkan dan meminimalisir waktu. Dapat melakukan penyimpanan barang sesuai dengan hasil farmakologinya. Penyimpanan obat yang disimpan sesuai khasiat farmakologinya bisa memudahkan kita dalam pengambilan karena bila ada konsumen yang datang membawa keluhannya, kita bisa tahu obat yang cocok dengan keluhan penyakit. Tetapi di Rumah Sakit Mitra Husada tidak menerapkan sistem penyimpanan barang sesuai khasiat farmakologinya. Dapat melakukan penyimpanan barang sesuai alfabetis. Selain melakukan penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan, golongan, khasiat, obat juga disusun sesuai alfabetis. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian dan pelayanan. Penyimpanan obat di Rumah Sakit Mitra Husada juga untuk obat-obat yang termasuk kelompok LASA atau look-alike sold alike dan diberikan penanda dengan stiker LASA pada tempat penyimpanannya. A5. Dapat menyusun barang display sesuai dengan estetika dan kemudahan mencarinya. Barang disusun di lemari atau rak yang dipakai untuk tempat menyimpan berbagai macam obat agar bisa terlihat dengan jelas dan mudah untuk mencarinya. Obat-obat disusun rapi sesuai dengan estetikanya. A6. Dapat melakukan pengamanan barang terhadap resiko kerusakan, kehilangan, dan kesalahan pengambilan. Barang diamankan atau disimpan di rak yang bersih serta disusun rapi agar tidak ada kehilangan barang. Lalu barang atau obat disusun di rak dan diberi nama sesuai namanya agar tidak salah pengambilan obat atau barang. B1. Dapat membaca dan membuat kartu stok. Membaca kartu stok barang, melihat jumlah barang atau sisa barang, dan menyesuaikan kartu stok dengan fisik barang. B2. Dapat mengisi kartu stok dengan lengkap setiap ada lalu lintas barang. Berhubung di Rumah Sakit Mitra Husada kartu stok hanya ada untuk obat golongan narkotik dan psikotropik, jadi hanya mengisi kartu stok narkotik dan psiko saja. Jika ada resep yang ada obat narkotik atau psikotropik, setelah mengambil obatnya lalu ditulis jumlah obat sebelum diambil dan sisa obat setelah diambil. B3. Menyesuaikan kartu stok dengan jumlah barang atau fisik. Dalam menyesuaikan kartu stok dengan fisiknya, kami sering melakukannya di instalasi farmasi rumah sakit. Dengan menghitung jumlah barang yang ada, selanjutnya dilihat datanya dalam kartu stok, apakah sudah sesuai dengan tepat. Jika tidak sesuai, biasanya dilakukan pengecekan ulang. B4. Mengidentifikasi barang-barang stok out, rusak, atau kadaluarsa. Untuk obat yang sudah rusak maupun kadaluarsa, dipisahkan dengan obat yang masih dalam kondisi baik. Untuk mengetahui obat tersebut telah rusak dan kadaluarsa dapat dilihat dari expired date yang tercantum dalam obat tersebut. Biasanya obat yang 3 bulan mendekati expired date akan dipisahkan dengan obat yang lain. C1. Menerima sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Kami dapat menerima sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan di Rumah Sakit Mitra Husada yang diperoleh dari PBF atau Pedagang Besar Farmasi yang sebelumnya telah dibuat oleh pihak tenaga teknis kefarmasian yang ada di Rumah Sakit Mitra Husada dan akan dikirimkan ke PBF yang bersangkutan. Ketika barang datang, barang diterima oleh penanggung jawab instalasi farmasi
dan disesuaikan antara faktur dengan arsip SP atau surat pesanan. Setelah itu disesuaikan dengan barang datang. Hal-hal yang harus disesuaikan dengan barang datang yaitu 1. Nama barang, 2. Jumlah barang, 3. Nomor batch, 4. Expired date, 5. Barang atau masih bermutu atau tidak. Sudah sesuai, faktur asli diambil oleh PBF dan kopi faktur disimpan oleh penanggung jawab instalasi farmasi. C2. Dapat meneliti kesesuaian dokumen pengiriman barang dengan arsip SP atau surat pesanan. Saat barang datang, kami meneliti kesesuaian dokumen dengan cara menyesuaikan surat pesanan dengan dokumen pengiriman barang atau faktur. Dapat meneliti kesesuaian pengiriman barang dengan jumlah jenis dan kondisi barang dengan cermat. Setelah menyesuaikan surat pesanan dengan faktur, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menyesuaikan fisik barang dengan melihat jumlah jenis dan kondisi barang. Apabila terjadi ketidaksesuaian, pihak penanggung jawab di instalasi farmasi dapat mengambil kebijakan dengan melakukan retur obat atau dengan membuat surat pesanan yang baru. C4. Dapat melengkapi nomor batch dan kadaluarsa pada bukti pengiriman sesuai dengan fisik barang. Hal ini dilakukan apabila pada bukti pengiriman tidak mencantumkan nomor batch dan tanggal kadaluarsa, maka sebelumnya diterima faktur perlu dilengkapi agar memudahkan dalam proses pencatatan data. Kelima, dapat melakukan validasi bukti pengiriman. Validasi bukti pengiriman adalah kegiatan menyesuaikan surat pesanan dengan faktur, kemudian faktur dengan fisik atau barang. Validasi bukti pengiriman dilakukan dengan mencermati kesalahan data-data dalam dokumen pengiriman barang dari PBF sebagai yang mengirim lengkap dengan nama tanda tangan penanggung jawab instalasi farmasi, sebagai yang menerima lengkap dengan nama serta cap dari sedia dari instalasi. Dengan demikian dokumen ini valid dan memiliki kekuatan hukum apabila diperlukan dalam proses hukum melakukan tugas-tugas administrasi. D1. Dapat melakukan penyimpanan resep-resep sesuai aturan. Di Rumah Sakit Mitra Pusada Kuningan, resep dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu resep rawat jalan dan rawat inap. Resep tersebut dipisahkan seperti hari pada saat penggantian shift. Untuk resep yang di dalamnya terdapat obat narkotika dan psikotropika dipisahkan dikarenakan di Rumah Sakit Mitra Pusada tidak ada obat narkotika sehingga obat psikotropika saja yang dipisahkan. Tujuannya agar mempermudah dalam pencarian apabila dibutuhkan baik untuk laporan atau hal lainnya, dan resep tersebut harus disimpan selama 3 tahun. Setelah itu resep dimusnahkan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Resep rawat jalan dan resep rawat inap dipisahkan tempat menyimpannya namun ditata sesuai nama bulan. D2. Dapat membuat laporan harian psikotropika dan narkotika. Ketika mendapatkan resep yang berisi obat narkotika atau psikotropika, kita mengetahui cara apoteker melaporkan laporan hariannya pada kartu stok dengan cara menuliskan tanggal, jumlah obat yang diambil, dan sisa obatnya. D3. Dapat membuat laporan bulanan psikotropika dan narkotika. Untuk laporan bulanan psikotropika dan narkotika, itu menggunakan aplikasi Sipnap, dan kita hanya mengetahui caranya saja, karena untuk pelaporannya itu harus oleh apoteker. D4. Dapat membuat laporan pemakaian obat-obatan secara berkala. Untuk laporan pemakaian, kita juga mengetahuinya, dan laporan pemakaian itu dilaporkan sebulan sekali, setelah itu disimpan di arsip pelaporan. D5. Dapat membuat laporan permintaan obat-obatan ke supplier atau PBF. Untuk surat permintaan obat-obatan, itu kita juga hanya mengetahuinya saja, karena yang membuat surat pesanannya itu juga harus apoteker. Saya di sini akan menjelaskan poin E, yaitu pelayanan peracikan sediaan farmasi berdasarkan kebutuhan dokter. Yang pertama S1, alur resep, pelayanan resep rawat inap dan rawat jalan. Di Rumah Sakit Mitra Pusada, ruang instalasi farmasi hanya ada 1. Jadi, untuk pelayanan resep rawat inap dan rawat jalan berada di satu tempat yang sama. Untuk alur pelayanan resep rawat jalan yaitu, pertama, keluarga pasien akan menyerahkan resep ke ruangan instalasi farmasi, lalu keluarga pasien dipersilahkan menunggu dipanggil lagi setelah dilakukannya perhitungan dan pengecekan ketersediaan obatnya. Setelah itu, keluarga pasien akan dipanggil lagi untuk diberitahukan total harga semuanya dan dipastikan akan menembus semuanya atau tidak. Setelah sudah dipastikan keluarga pasien akan menembus semuanya, keluarga pasien dipersilahkan untuk melakukan pembayaran di bagian administrasi. Saat keluarga pasien sedang melakukan pembayaran di administrasi, petugas instalasi farmasi akan menyiapkan obat-obat apa saja yang ada di dalam resep tersebut.
Setelah obat sudah disiapkan dan sudah diberi kemasan beserta etiketnya, obat yang sudah disiapkan dan sudah diberi kemasan beserta etiketnya akan dilakukan lagi pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam jumlah ataupun signa obat tersebut. Setelah dipastikan telah benar, keluarga pasien akan dipanggil lagi oleh petugas instalasi farmasi untuk dilakukannya penyerahan obat dan PIO atau pemberian informasi obat. Pemberian informasi obat diantaranya yaitu signa atau aturan minum dan khasiat-khasiat lainnya. Kurang lebih seperti itu alur pelayanan resep untuk rawat jalan di Rumah Sakit Mitra Husada. Dan untuk alur pelayanan resep rawat inap, pertama, perawat akan menyerahkan CPO atau resep rawat inap. Kemudian, resep tersebut akan dihitung harganya atau di-entry resep oleh petugas instalasi farmasi. Setelah dihitung, obat akan disiapkan oleh petugas instalasi farmasi sesuai dengan resep. Setelah disiapkan, obat akan dimasukkan ke dalam plastik klip dan diberi etiket, atau untuk sirup akan ditempel etiket pada kemasannya. Setelah disiapkan semua obatnya, akan dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan terhadap obat tersebut. Setelah obat dipastikan sudah benar, maka petugas instalasi farmasi akan melakukan penyerahan obat tersebut kepada petugas perawat. Kurang lebih seperti itu alur pelayanan resep rawat inap di Rumah Sakit Mitra Husada. E2 yaitu melakukan persiapan obat yang akan diracik atau diserahkan. Setelah keluarga pasien menyerahkan resep dari dokter, kita akan mengentri untuk mengetahui harga obat yang akan ditebus oleh keluarga pasien. Jika keluarga pasien akan menebus, maka keluarga pasien dipersilakan untuk melakukan pembayaran di bagian administrasi. Saat keluarga pasien melakukan pembayaran di administrasi, tugas instalasi farmasi akan melakukan persiapan obat-obat sesuai dengan resep dokter. Untuk obat yang langsung diserahkan, obat bisa langsung diambil dan diberi kemasan beserta etiketnya. Namun untuk obat yang harus diracik, maka resep harus dihitung terlebih dahulu untuk mengetahui berapa banyak obat yang harus diracik. Selanjutnya E3 yaitu melakukan peracikan untuk resep-resep racikan. Setelah dihitung resep racikannya dan diketahui berapa banyak obat yang harus diracik, maka obat tersebut harus segera diracik. Pertama, siapkan terlebih dahulu perkamen sesuai dengan banyak obat yang akan dibuat. Setelah itu, obat yang akan diracik, bila tablet harus digerus sehingga halus, jika kapsul bisa dibuka dan dikeluarkan isinya. Jika sediaan tersebut dirasa sudah tercampur rata dan halus, maka sediaan tersebut akan dibagi sesuai dengan banyak perkamen yang sudah dipersiapkan. Setelah dibagi secara rata, maka perkamen harus dilipat dengan rapi agar sediaan pulpis tidak keluar-keluar. Setelah dilipat, sediaan pulpis sudah siap dikemas dan diberi etiket. Kemudian E4 yaitu mengemas sediaan obat sesuai bentuk dan jenisnya. Jika obat tersebut kapsul atau tablet, maka obat tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip dan diberi etiket sesuai signa yang tertera di resep. Jika berbentuk salep ataupun sirup, maka obat akan ditempelkan etiket di kemasan luarnya. Untuk sediaan sirup atau salep juga biasanya kardus ataupun karton luarnya akan dibuang. Dapat memberikan etiket atau label yang tepat dan jelas sesuai dengan resep dokter. Di sini untuk pengertian etiket obat ini adalah selembar kertas yang berisikan keterangan tentang cara pengkonsumsian obat. Untuk etiket harus tercantum di sebelah atas ada nama rumah sakit atau apotek dan nama apoteker serta surat izin apotek. Di sebelah kiri atas terdapat nomor resep, di sebelah kanan atas tempat dan tanggal pembuatan resep. Di tengah ada nama pasien, di bawah nama pasien ada aturan pakai obat mengenai berapa kali sehari obat diminum dan diminum sebelum atau sudah makan. Untuk label antibiotik ada perintah untuk dihabiskan agar obat bekerja efektif melawan infeksi bakteri dalam tubuh pasien. Dan untuk sediaan emulsi atau suspensi ada label kocok dahulu agar sediaan terdispersi. Dapat melakukan pengecekan ulang atas kesesuaian etiket, jumlah obat, signa, dengan resep dokter. Jadi sebelum obat diberikan kepada pasien, kita harus mengecek kembali obat dan menyesuaikan jumlah obat di resep dengan yang kita siapkan sudah sama atau belum, dan signa atau aturan pakai yang tertera di resep sudah sesuai atau tidak dengan yang kita tulis di etiket.
dapat melakukan pendistribusian pembekalan kesehatan dari instalasi ke unit-unit yang lebih kecil. Di sini kita dapat mendistribusikan pembekalan kesehatan, baik sediaan farmasi maupun alat kesehatan kepada pasien rawat inap. Untuk sistem pendistribusian, pada pasien rawat inap ada 4. Pertama ada sistem resep perorangan, di mana sistem ini memungkinkan semua resep dapat dianalisis oleh apoteker dan terjalin kerjasama antara dokter, apoteker, perawat, dan pasien. Dalam resep ini, semua obat yang dikeluhkan disiapkan dari instalasi farmasi dan didistribusikan oleh perawat kepada penderita tertentu. Kedua, ada sistem distribusi obat persediaan di ruangan, di mana obat sudah tersedia lengkap di ruangan dan semua obat yang dibutuhkan penderita sudah tersedia di dalam tumpahan obat tersebut, kecuali obat yang jarang digunakan dan obat yang harganya mahal. Ketiga, ada sistem distribusi obat kombinasi di ruangan dan resep perorangan. Pada sistem ini, rumah sakit menggunakan sistem penulisan resep obat secara individual sebagai sarana utama untuk penjualan. Dan terakhir, ada sistem pendistribusian obat unit dose dispensing, di mana sistem pendistribusian ini obat dikandung dalam kemasan tunggal dan disiapkan dalam bentuk siap konsumsi, dan obat kebanyakan tidak lebih dari 24 jam persediaan dosis dan dihantarkan kepada penderita pada setiap waktu.